Oke, jadi ini adalah Vivo V40, HP mid-range terbaiknya Vivo yang punya 4 upgrade penting dibandingkan pendahulunya. Ada dari sisi kamera, desain, IP rating, dan juga baterai. Di video kali ini kita akan bawa si Vivo V40 ini ke Eropa dan kita bakal buktiin apakah kamera Zeiss-nya ini cuma sekedar gimmick. Baterai apakah nambah kapasitas doang, apa real use-nya juga lebih awet, sama IP ratingnya. Kenapa dia bisa double IP68 plus IP69? Kita nggak akan bahas full reviewnya ya, karena kita udah ngebahas juga video review panjangnya dari Vivo V40 ini. Buat kalian yang belum nonton, bisa tonton di video yang ini nih. Jadi kita bakal bahas real use experience-nya, review jujur dari Vivo V40 ini selama saya jalan-jalan di Eropa. Tapi sebelum itu ya jelas kita harus mandi dulu. Kamera selfie-nya ini gokil sih. Dia punya 3 pilihan lensa, 0,8, 1, dan 2 kali. 0,8 POV-nya luas. Ini saya foto berdua sama istri saya aja masih luas banget tempatnya ya. Kalau misalkan selfie rame-rame juga masih ada tempat. Pas saya jalan-jalan ke Eropa ini, karena ini bukan kampung saya ya, setiap hari saya harus buka Maps. Masalahnya untuk HP Vivo V40 ini GPS-nya kadang kurang akurat, jadi miss-nya itu beberapa meter dan kadang sinyalnya lost. Jadi yang seharusnya saya di mana, mapnya di mana. Ya selisih beberapa meter doang sih. Kalau di websitenya sebenarnya dia udah punya 5 GPS. Tapi entah kenapa dia sering banget untuk sinyal lost walaupun saya nggak ada di kereta bawah tanah. Udah di jalan masih kadang lost. Saya juga sempat bandingin GPS-nya itu sama si Samsung Galaxy Z Fold 6. Nah, si Z Fold 6 kalau misalkan di kereta bawah tanah, dia nggak lost, tapi memang kayak titik koordinatnya itu loncat-loncat, tapi nggak sampai lost. Si Z Fold 6 sebenarnya juga bingung karena ada di bawah tanah, sinyal satelitnya nggak bisa masuk, tapi ya untuk mempertahankan koordinatnya, dia masih lebih oke. Saya juga udah cek permission location-nya, udah allow all the time, bukan hanya while using, tapi dari kalian yang pakai Vivo, ada yang ngalamin hal ini nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai stasiun, foto-foto dulu seperti biasa, tapi istri udah cemberut banget tuh karena nggak mau difoto, katanya liburan kok masih kerja. Nah, yang liburan kan dia ya, kalau saya sih masih tetap kerja. Di sini saya coba foto pakai putritnya dan putritnya sekarang udah pakai Zeiss nih. Ini yang bikin V-series sekarang gokil. Semua lensanya termasuk kamera depannya itu co-engineered by Zeiss. Sama kayak HP flagshipnya. Selama di Eropa saya sering banget pakai kamera putritnya karena ibaratnya itu kayak saya bikin mie instan. Jadi hasilnya itu auto jadi tanpa harus punya skill yang bagus. Karena kan saya traveling sama istri saya yang dikit-dikit ada spot foto bagus ya minta foto, dikit-dikit foto. Biasanya kalau saya pakai iPhone dimarahin terus karena katanya fotonya jelek dan kurang proper. Pokoknya salah terus lah di mata wanita. Tapi kalau pakai kamera putritnya Vivo V40, dia bilang sih ini kamera ajaib ya, karena hasilnya itu auto bagus. Apalagi kalau cuma sekedar buat diupload di sosmed, nggak perlu filter Paris di Instagram lagi, kata dia ya. Bokehnya dia juga suka. Kalau buat saya pribadi sih ya pokoknya hasilnya aman, dia suka ya saya sih fine-fine aja ya, karena saya nggak perlu fotoin ulang, repot ya, buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Kalau kita lihat hasilnya sih emang bagus ya. Untuk main kamera fotonya mau diambil portrait atau yang main tanpa portrait, menurut saya untuk HP mid-range ini udah cukup bagus. Si aura light-nya ini juga kepake banget terutama di kondisi low light yang butuh muka biar tetap kelihatan menyala abangku. Contohnya di skenario ini background-nya ada menara Eiffel tapi tempat foto kita gelap dan saya pakai aura light bisa bikin muka istri saya ini terlihat lebih natural. Mau diganti warna kuning juga bisa tergantung pencahayaan yang dipengen. Kalau pakai flash itu kayak lebih pucat, jadi lebih mending pakai aura light aja. Untuk portraitnya dia juga ada beberapa filter seperti biasa dari Zeiss yang sama kayak seri flagshipnya dia. Hasilnya kira-kira kayak gini. Kalau untuk main foto, bedanya sama portrait sih cuma di depth-nya aja ya, cuma di bokehnya aja. Dia juga ada 3 pilihan lensa, 0,6, 1 kali, dan 2 kali, yang kualitas fotonya juga udah mantep sih. Dan mid range-nya bagus, post processing-nya memang agak lebay di muka, tapi bisa kita turunin di bagian retouch. Warnanya bagus, natural, nggak terlalu vivid gonjreng. Kalau saya pribadi lebih suka yang Zeiss naturalnya ya, tapi si Vivo V40 ini punya 3 pilihan, jadi ada yang vivid, ada yang tekstur. Ya tinggal disesuaikan aja sama selera masing-masing. Untuk video, dia juga kedapatan Zeiss Cinematic Video. Ini yang
gokil. Hasilnya itu langsung auto sinematik dengan aspek rasio 21:9, tapi resolusinya ya rana-rana sinematik ya, 24 fps. Jadi harus bener-bener pelan-pelan shootnya, ya minim dengan tremor dan gerakan. Tapi hasilnya kalau bener-bener bisa nggak goyang, keren banget. Depth-nya dapet, bokehnya juga tajam. Ketika record, objek deteksinya juga akurat dan jarang miss. Dia bisa langsung deteksi muka, walaupun mukanya nggak kelihatan atau blocking juga masih bisa terdeteksi. Dan ingat, ini adalah seri mid-range. Tapi saran saya buat yang pakai mode cinematic video, ya harus bener-bener statik atau jangan gerak sih. Karena kalau misalnya kita gunakan untuk jalan atau gerakan movementnya yang kenceng, ya karena dia cuma 24 fps jadinya stutter dan patah-patah. Kalau untuk video yang nggak terlalu daylight, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang remang-remang lah, warung remang-remang. Saya nggak ada komplain sih ya, aman semua, tapi biasanya HP mid-range itu kurang di low light. Jadi langsung aja kita cobain gimana low lightnya Vivo V40 ini di Paris. Di sini saya udah hampir 2 minggu dan nggak enaknya di sini tuh karena saya udah punya anak ya, jadi kangen anak saya, jadi kita video call dulu lah. Di dalam kereta ini. Tapi di dalam kereta nangis kenapa? Si AI Iris-nya ini beda sama versi si Vivo 30 seri sebelumnya. Ini lebih canggih dan lebih pinter. Kita tinggal masking atau circle, bukan circle sih punya sebelah ya. Ya kita tinggal masking aja, tinggal pilih yang mana. Dan dia bakal auto detect mana orangnya dan dihapus sama dia. Cuman di beberapa skenario AI-nya ini keminter ya. Jadi kadang saya masking untuk orang aja, tapi yang hilang itu malah tiang kereta, kursi kereta itu ikutan hilang. Kira-kira hasil originalnya kayak gini dan AI Iris-nya kayak gini. Jadi ya harus pinter-pinter pilih skenario biar dia terlihat natural dengan AI Iris-nya. Untuk layar secara spesifikasi detail gak akan saya ulangi lagi, di video reviewnya udah saya bahas sedetail itu. Jadi saya bahas cuma real use skenarionya aja. Nah kemarin saya pakai di kereta, yang keretanya itu deket jendela. Panas banget, matahari langsung. Saya masih bisa lihat layarnya dengan jelas. Dan di Eropa ini nggak pernah saya ngerasa silau atau kewalahan layarnya dengan terik matahari di Eropa. Tapi entah kenapa ya, langit-langit di Eropa itu kan kayak lebih bagus ketimbang langit tropikal yang ada di Indo. Refresh rate 120 Hz dan touch samplingnya juga oke banget. Kebanyakan saya pakai untuk buka Maps, TikTok, dan browsing buat cari tahu apa aja yang place must to visit selama di Paris. Kita foto-foto lagi ya, karena banyak spot bagus di Eropa ini. Sebenarnya kalau bilang spot bagus, mungkin karena ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau ya. Sebenarnya hampir 2 minggu di sini juga udah mulai bosan sekarang, spotnya mirip-mirip. Terus yang saya suka lagi dari OS-nya, si Vantage OS-nya ini punya AOD baru yang planet-planet gini yang secara desain jadi lebih oke. Terlihat pas sama layarnya Edge yang mewah. Dia juga bisa buka 3 aplikasi sekaligus dengan mini window dan juga dual apps-nya. Research tentang tempat-tempat di Paris jadi lebih cepat, sekalian buka Maps biar nggak kelewatan ketika naik kereta cepat. Sampai di hotel, saya coba untuk edit tipis-tipis si Snapdragon 7S Gen 2-nya ini pakai CapCut buat video 4K low light selama di Paris. Dan hasilnya sih masih oke, tapi kalau untuk ngedit file 4K 30 fps-nya itu harus nunggu ngeload dulu biar scrubbing-nya nggak terlalu nge-lag. Yang paling nyaman dan aman sih di resolusi 1080p. Oh ya, ngomongin editing, si Vivo V40 ini juga punya fitur yang namanya Micro Movie. Ini mirip-mirip kayak CapCut, kayak semacam template editing yang kita tinggal ambil video beberapa detik, nanti dia juga yang aturin sendiri musiknya dan juga transisinya. Semuanya lah. Dan hasilnya juga cukup oke juga untuk hanya sekedar di-post di sosial media. Terus saya upload semua file dari Vivo ke Drive untuk diedit sama tim yang ada di Indonesia. Speed penerimaan WiFi-nya maksimal sih. Kenceng banget. Lihat aja nih. Saya upload 500-an foto sama video, cepet banget. Nggak ada masalah. Update jam dari semuanya. Tadi kegiatan saya mulai dari pagi sampai malam sampai kirim file tadi, saya dapat SOT itu 6 jam lebih dengan aplikasi lebih banyak kebuka di kamera dan Maps sih. WhatsApp ya nggak terlalu lah, dan itu masih sisa sekitar 27%. Jadi baterainya ini nggak gimmick sih, udah ngecasnya cepet, habisnya lama. Surga lah buat yang males ngecas.
Kalau dari segi desain, saya lebih suka desainnya V40 sih ketimbang V30 ya. Kayak lebih terlihat mewah aja. Ini juga udah saya jelasin di video reviewnya juga. Jadi ini cuma sekedar real use skenario-nya aja. Kalau bagian belakang sih aman ya. Nggak gampang nempel fingerprint. Dan selama ini di Eropa saya nggak pakai case sama sekali. Cuman bagian depannya, walaupun sebenarnya ada skin guard yang udah kepasang pas beli. Tapi tetap aja dia gampang nempel fingerprint untuk bagian depannya kalau sering kita touch. Dan pasti kita touch juga sih. Ya, jadi itu tadi adalah review jujur dari 4 komponen penting dari Vivo V40, dari desain, kamera, baterai, dan juga IP rating. Kekurangannya yang saya rasain selama di Eropa ini sih GPS-nya ya. GPS-nya ini nggak seakurat HP flagship, jadi dia kadang lost, kadang miss, terus dia nggak ada expandable storage. Untungnya Google Drive saya ini 2 TB, jadi masih aman kalau mau backup. Kalau untuk performanya memang dia bukan HP yang paling kenceng di kelas harga 6 jutaan. Di video review kita juga udah kita jabarin semua game yang dia bisa ngangkat semua sampai game Genshin Impact. Kameranya bagus, tapi sayangnya dia nggak punya kamera tele. Tele kombinasi Zeiss, portrait, bakalan lebih gokil lagi sih. Kelebihannya dengan harga 6 jutaan, selain lensa telenya tadi, Zeiss-nya ini feel-nya udah mirip-mirip sama flagship-nya. Walaupun nggak bisa disamain ya, tapi di beberapa skenario, ya istri saya sudah IP dan nggak ngerepotin diminta foto ulang. Layar memang nggak ada upgrade yang signifikan, cuman katanya peak brightness aja, tapi selama saya pakai di Europe, saya nggak ada komplain, entah itu refresh rate atau brightness-nya. Desainnya juga udah cakep, nggak kelihatan kalau dia HP mid-range. Coba ini di tahun 2022 lah. Pasti kalau kita bilang ini flagship, juga orang masih percaya aja. Karena bagus. IP ratingnya juga gokil, jadi kalau misalkan HP-nya kotor, entah kena lumpur atau apa, tinggal dimandiin aja. Dan masih aman dengan IP rating 68 plus 69-nya. Dan ngomongin IP rating ini, si David Gadgetin dan juga Wasa Firman udah ngetes pakai semprotan yang kenceng banget tuh. Dan masih aman-aman aja HP-nya. Baterainya juga gak gimmick, beneran awet dan ngecasnya juga cepet. Aura light-nya beneran kepake juga, gak ada gimmick. Kalau butuh HP buat traveling yang harganya masih under 2 digit, menurut saya si Vivo V40 ini sampai sejauh ini ya, dari sisi kamera, desain, baterai, dan durability masih jadi salah satu HP mid-range terbaik sejauh ini. Saya Dika Stabidi and see you on the next video. Bye-bye!